Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Roy Guru SD. Nah, di video kali ini saya akan membagikan soal penilaian akhir semester atau PAS tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran tema 1 kelas 5 sekolah dasar. Nomor 1. Kegiatan di masyarakat yang mencerminkan sila-sila Pancasila yaitu kecuali A. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. B. Melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. C. Hanya berdiri ketika mengikuti kerja bakti. D. Memberikan bantuan kepada korban bencana. Jawabannya adalah C. Hanya berdiri ketika mengikuti kerja bakti. Ini kecuali. Nah, lanjut yang nomor 2. Kegiatan yang mencerminkan sila keempat dalam lingkungan masyarakat yaitu A. Melaksanakan kerja bakti membersihkan selokan. B. Melaksanakan pemilihan ketua RW. C. Melakukan bakti sosial untuk warga yang tidak mampu. D. Mendengar nasihat ketua RW. Yang tepat adalah jawabannya adalah B. Melaksanakan pemilihan ketua RW. Lanjut yang nomor 3. Bentuk pengamalan sila pertama yaitu A. Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan agama masing-masing. B. Melakukan bakti sosial. C. Melaksanakan ronda malam di lingkungan tempat tinggal. D. Membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah A. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Ini merupakan pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut lagi nomor 4. Hari Senin, 16 Juli 2018, hari pertama Siti masuk sekolah. Pada hari pertama, kelas Siti melakukan pemilihan ketua kelas. Kegiatan pemilihan ketua kelas merupakan cerminan dari sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawaban tepat adalah jawabannya adalah D keempat. Ini merupakan contoh dari pengamalan sila yang keempat, yaitu pemilihan ketua kelas. Lanjut yang nomor 5. Salah satu contoh pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah yaitu A. Melakukan pemilihan ketua kelas. B. Melakukan piket kelas sesuai jadwalnya. C. Melakukan pemilihan kepala sekolah. D. Merayakan ulang tahun di kelas. Jawaban tepat adalah B. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya. Ini merupakan pengamalan sila yang ketiga. Lanjut lagi nomor 6. Bacalah teks di bawah ini. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinnya solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas ini, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Ide pokok bacaan di atas yaitu A. Masyarakat sering silaturahmi. B. Gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. C. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. D. Dengan gotong royong muncul rasa empati. Jawabannya adalah B. Gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Ini merupakan ide pokok bacaan yang ada di atas ini. Lanjut lagi nomor 7. Kalimat pengembang pada bacaan di atas adalah A. Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalin solidaritas. B. Gotong royong menumbuhkan solidaritas. C. Gotong royong memunculkan rasa empati. D. Gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Nah, yang tepat adalah ini merupakan kalimat pengembangnya. Jawabannya A. Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinnya solidaritas. Ini merupakan pengembangan dari bacaan di atas. Lanjut lagi nomor 8. Bacalah teks di bawah ini. Manfaat kedondong.
Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Buah kedondong sangat mudah ditemukan. Terdapat di pasar, tukang buah, tukang rujak keliling, dan lain-lain. Buah kedondong banyak digemari hampir semua kalangan, walaupun rasanya masam. Buah kedondong tetap menjadi campuran yang paling banyak dicari untuk bahan rujakan. Ide pokok bacaan di atas yaitu ya, yang A, buah kedondong bisa bahan rujakan atau buah kedondong ada di pasar. Yang B, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah kedondong sangat mudah ditemukan. Yang C, buah kedondong untuk obat batuk. Buah kedondong rasanya masam. Yang D, buah kedondong memiliki biji yang kasar. Buah kedondong dilumuri kecap. Nah, ide pokoknya dari bacaan di atas jawaban yang tepat adalah ya, B. Itu buah kedondong memiliki berbagai manfaat dan buah kedondong sangat mudah ditemukan. Ini merupakan ide pokok bacaan di atas. Lanjut yang nomor 9. Bacalah teks di bawah ini. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Ide pokok bacaan di atas yaitu A. Ujian untuk seseorang, B. Penguji ujian, C. Manfaat ilmu, D. Ujian harta. Jawaban tepat A adalah ya, ujian untuk seseorang. Jawabannya A. Ini merupakan ide pokok dari bacaan di atas. Itu ujian untuk seseorang. Lanjut nomor 10. Kalimat pengembang bacaan di atas yaitu A. Seorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. B. Ketika seseorang memiliki ilmu, sejauh mana ilmu itu bermanfaat. C. Seseorang diuji dengan harta. D. Seseorang mendapat ujian dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, jawaban tepat adalah ya, jawabannya adalah A. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Misalnya dia memiliki ilmu, ya sejauh mana ilmu itu. Dan dia memiliki harta, dan sejauh mana harta itu digunakan kepada orang lain. Nah, itu merupakan seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Lanjut, nomor 11. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai A. Nelayan, B. Dokter, C. Petani, D. Guru. Nah, jawaban tepat adalah ya, pesisir pantai jawabannya adalah A, yaitu nelayan. Ini merupakan mata pencarian di pesisir pantai. Nelayan ini mencari ikan di laut. Lanjut, nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan penampakan alam dataran rendah. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai kecuali A. Nelayan, B. Pekerja pabrik, C. Petani sayur, D. Pengrajin. Nah, kecuali jawaban tepat adalah ya, jawabannya adalah C. Bertani sayuran. Nah, ini merupakan yang bukan. Lanjut lagi yang nomor 13. Keadaan iklim di Indonesia secara umum yaitu kecuali A. Iklim musim, B. Iklim panas, C. Iklim laut, D. Iklim dingin. Jawaban tepat adalah ya, kecuali yaitu adalah iklim dingin. Ini tidak ada. Lanjut lagi yang nomor 14. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam laut bagi ekonomi masyarakat Indonesia yaitu kecuali A. Garam untuk dapat digunakan untuk keperluan seperti bahan masakan. B. Rumput laut yang dibudidayakan di wilayah lautan dangkal bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar. C. Ikan tangkapan nelayan bisa untuk olahan berbagai makanan, misalnya ikan kaleng. D. Laut digunakan untuk pembuangan limbah pabrik. Nah, kecuali jawabannya adalah ya, kecuali itu jawabannya D. Ini laut digunakan untuk pembuangan limbah pabrik. Ini kecuali, karena yang bukan. Lanjut, yang nomor 15.
Pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pergunungan yaitu A. Nelayan, B. Pekerja pabrik, C. Petani sayur, D. Pengrajin. Ya, jawaban tepat adalah jawabannya adalah C. Petani sayur. Lanjut lagi nomor 16. Nomor 16. Yang termasuk macam-macam otot manusia yaitu kecuali A. Otot polos, B. Otot kuat, C. Otot lurik, D. Otot jantung. Kecuali jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah B. Otot kuat. Dan ini otot polos, otot lurik, dan otot jantung ini merupakan macam-macam otot manusia kecuali yaitu otot kuat. Lanjut nomor 17. Penyebab kelainan pada otot yaitu kecuali A. Aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan, B. Adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot, C. Adanya infeksi bakteri amoeba, D. Adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Jawaban tepat adalah kecuali. Itu jawabannya C. Adanya infeksi bakteri amoeba. 18. Penyakit kelainan otot yaitu A. Kesleo, B. Tetanus, C. Osteoporosis, D. Lordosis. Jawaban tepat adalah B. Tetanus. Ini penyakit kelainan otot. Oke, lanjut yang nomor 19. Cara penjagaan terjadinya kelainan pada organ gerak yaitu kecuali A. Membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. B. Menerapkan posisi duduk yang benar. C. Ketika berjalan selalu membungkuk. D. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Jawaban tepat adalah ketika berjalan selalu membungkuk, yaitu jawabannya kecuali. Lanjut nomor 20. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Dan nomor gambar 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, pada gambar di atas, posisi duduk yang salah terdapat pada gambar nomor kecuali. Nah, A1, B2, C3, D4. Nah, yang salah kecuali jawabannya adalah C3. Ini karena posisi ini merupakan posisi duduk yang benar. Kalau 1, 2, dan 4 ini salah. Dan karena kecuali jawabannya adalah C3. Oke, kita lanjut lagi yang bagian 2 atau bagian esai. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, terdapat pada gambar berapakah yang mencerminkan pengamalan sila pertama? Kita tahu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, gambar itu gambar nomor 3. Nah, ini gambar 3 merupakan pengamalan sila yang pertama. Nah, ini ada orang yang sedang sholat dan pergi ke gereja dan sebagainya, dan ada yang berdoa sebelum makan. Itu merupakan pengamalan sila yang pertama. Lanjut lagi nomor 22. Sebutkan salah satu contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu pengamalan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah sikap adil terhadap sesama dan menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Ini jawabannya dari nomor 22. Lanjut lagi nomor 23. Sebutkan salah satu contoh persatuan dan kesatuan di sekolah. Jawabannya adalah melaksanakan piket kelas. Ini merupakan salah satu contoh persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah, yaitu melaksanakan piket kelas. Lanjut lagi nomor 24. Sebutkan keadaan iklim di Indonesia secara umum. Nah, jawabannya adalah iklim panas dan iklim laut, atau juga disebut juga dengan iklim musiman. Ini merupakan jawaban dari yang nomor 24. Lanjut lagi nomor 25. Sebutkan jenis pekerjaan masyarakat sesuai wilayah tempat tinggal. Jawabannya adalah dataran rendah nelayan, atau dataran rendah ini sebagai nelayan atau petani sawah.
Dataran tinggi, petani sayuran, dan perkebunan. Ini merupakan jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal yang ada di Indonesia. Lanjut lagi nomor terakhir atau nomor 6. Sebutkan dan jelaskan macam-macam otot manusia. Jadi sebutkan dan jelaskan. Nah, jawabannya adalah pertama, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Yang kedua, otot burik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Yang ketiga adalah otot jantung. Ini merupakan otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti walaupun kita sedang tidur. Ini merupakan otot jantung. Nah, karena nomor 26 sudah selesai, berakhir sudah penjelasan kita di soal tema 1 kelas 5 sekolah dasar semester 1. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.